Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Motivasi KS, Motivasi yang episode kelima mungkin. Di pertemuan yang kemarin kita sudah bahas banyak hal, banyak video tentang bagaimana caranya kita belajar untuk mencari ilmu baru, termasuk mempelajari bahasa baru begitu ya. Karena kan simple sebenarnya, teknologi kita sekarang sudah bisa menjamin banyak hal. Kita mau download sesuatu ataupun mempelajari sesuatu itu juga sangat mudah. Misalkan kita mau mentranslate macam-macam kan juga sekarang sudah pakai voice note, bisa jadi pakai translate di Google. Iya, sudah langsung ketemu ya bahasa Indonesianya. Dan saya mengimbangin juga karena kemarin itu seolah-olah bahasannya adalah bahasan teknologi gitu ya. Jadi bahasan teknologi terus kita kayaknya nggak dapat insight-insight yang bisa ngimbangin bahasan itu. Itu yang saya maksud tadi itu, gimana caranya kita menyeimbangkan tadi itulah yang mungkin ada kaitannya dengan video ini. Jadi video ini mungkin akan bicara tentang banyak hal yang kira-kira ada nggak sih grassroots understanding-nya gitu. Karena tadi itu saya coba tunjukkan, saya lupa belum menunjukkan ini bahwa perkembangan kita sekarang bisa copy paste materi apa yang kita ingin tahu, belajar bahasa itu kan juga sangat mudah sekarang. Tinggal di paste sudah keluar arti singkatnya. Kemudian mau belajar bahasa Inggris itu sangat mudah sekali. Saya sarankan jangan mulai dari lagu-lagu mungkin yang bisa ada liriknya kemudian bisa diterjemahkan bahasa Indonesia. Itu yang kami lakukan zaman dulu. Termasuk grateful saya itu, alhamdulillah zaman kecil dulu itu ya capek-capek gitu ya, naik angkot Bapak Ibu sekalian ya ke metro untuk les Primagama kalau zaman kami dulu. Tapi ya nggak harus yang mahal-mahal seperti Primagama. Orang tua kami dulu juga yang termasuk menengah ke bawah itu, kami dulu les 100.000 memang di Texas College untuk satu semester ya, kalau nggak salah per jenjangnya waktu itu. Dan kita harus naik angkot sampai sekampung. Pernah satu hari saya nggak bawa uang sehingga harus jalan dari tempat les pulang ke rumah, dan itu momennya adalah puasa. Pokoknya Bapak Ibu sekalian gini, Ustadz Afiq ini bukan orang yang saklek begitu ya, dalam artian konservatif banget, tidak. Saya juga anak muda yang dari dulu itu sudah pengen kelayaban sana sini. Saya naik gunung itu mungkin bahkan lebih banyak gunung yang telah saya daki dibandingkan rata-rata orang yang ada di Lampung ataupun di metro. Bapak Ibu sekalian mungkin bisa jadi lebih tua atau lebih senior dibanding saya, tapi bisa jadi gitu pengalaman ataupun rasa sakit yang pernah saya alami itu bisa jadi lebih banyak ya, karena itu juga bagian dari perjalanan hidup. Ini saya kasih beberapa contoh bahwa di Cina, Bapak Ibu sekalian, di China dengan kemajuan teknologinya mereka, how China is using artificial intelligence in classroom. Ini ngimbanginnya nanti ya, tapi ini saya mau tunjukkan dalam bahasa tertentu ya. Lihat dia pakai satu device di kepalanya, tahu persis kalau ada anak yang memperhatikan. Memang ketat sekali di China itu. Artinya dia misalnya lagi pikirannya kemana begitu ya, itu bisa dipantau coba. Orang tua bahkan bisa mantau. Oh ini anak lagi ya, karena mereka sudah sampai kayak gini ya. Nanti kita kan self driving car itu kan sudah bagian integral juga dalam kehidupan manusia ke depan. Nah ini kita tahu China barang-barangnya menarik untuk Indonesia dan pemerintahan kita. Ini bahkan ini bisa melacak gitu. Iya, ada reseptor-reseptor dulu. Dan ini kan kayaknya murah ya teknologinya, nggak mungkin mahal gitu. Karena kalau mahal nggak mungkin diterapkan di sana gitu. Maksudnya dalam pikiran hal pasti satu yang murah gitu. Maksudnya teknologi simple tapi kemudian bisa diterapkan. Ada EEG juga, artinya itu kan ada istilah-istilah kedokteran juga gitu untuk melihat frekuensi otak mungkin ya kalau terlalu intens. I feel pressure here, ada tekanan katanya. Tapi dengan kemajuan seperti ini ya wajar lah kalau kita nggak mau ikut berubah jadi ketinggalan kitanya. Mereka se-advance itu gitu.
Oke, untuk ngimbangin itu ada nggak sih Ustadz pendekatan apa namanya yang ada basisnya ke lingkungan atau dalam artian tetap mempertimbangkan kearifan lokal DW Indonesia, coba aja inovator atau misalnya kaitannya dengan pendidikan ya. Coba aja cari DW ini kan channel YouTube Jerman ya. Dan ini mereka, nah ini pendidikan vokasi di Jerman, bikin siap kerja ya. Ada wortel unik. Coba kita cari yang ini, Mandiri Pangan. Ini di Gunung Kidul ya kalau nggak salah tempatnya. Nih daerahnya, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah ini berarti kan ada masuk reporter DW masuk sini kan berarti ini sangat penting. Nah, dia lahannya kosong, kering kalau zaman kemarau gitu ya. Dia Widuretno ini guru sekolah pagengasan, sekolah tentang lingkungan dan kemanusiaan dan sebagainya gitu. Tapi kalau buat anak-anak desa harus belajar hukum Archimedes, hukum Boyle, Newton dan sebagainya gitu. Tapi kalau buat anak-anak desa yang relasi sehari-harinya itu dengan kebun, dengan sapi, pohon pisang, pohon beraneka ragam tanaman pangan gitu, mungkin itu nggak terlalu mungkin nggak begitu relevan. Saya gedein supaya nggak copyright, takut copyright karena dia terlalu besar. Oke. Bekal ilmu pertanian ini jadi model kemandirian kata dia. Apa iya? Ya sepertinya iya gitu. Dia akan diajak muridnya praktik langsung gitu. Kenapa nggak kita coba terapin itu? Ada tempat, lihat ada beberapa macam komoditi non beras yang di sekitar gitu. Jadi yang dia sebenarnya ini ngajarin ketahanan pangan kan berarti. Oh ini loh. Bahkan dia sempat bisa ngejual gitu, ada kedai sehat. Ini apa namanya? Ini kepala dusun diwawancara gitu. Karena takutnya nggak diwarisin tuh tradisi pertanian gitu-gitu. Orang tua kita kan resilience lah bahasanya. Justru terhadap perubahan pangan kita ini kan ring of fire ya. Dalam artian pangan itu bisa jadi isu loh di masa yang akan datang. Kita nggak cukup punya padi misalnya, harus ekspor kemana, padahal ada konflik di negara sana, akhirnya kita nggak dapat pasokan support impor itu tadi. Maka hal-hal kecil ngajarin anak gimana caranya nanam sesuatu selain beras yang bisa dia konsumsi. Takutnya gini, nih banyak di belakang rumah saya, di samping rumah saya ada ketela buahnya, tapi orang-orang yang tinggal di rumah sampingnya di sini itu nggak bisa ngolah, bahkan nggak tahu caranya makan itu, nggak tahu kalau itu makanan gitu loh. Saya berkali-kali juga, dan itu bisa diwariskan. Saya berkali-kali, maksudnya kadang nggak aware bahwa pisang saya bisa sudah matang dan saya harus simpen. Kadang-kadang ini tidak diwariskan dari orang tua ke anaknya dengan ketakutan masa lalu yang mungkin membelenggu mereka bahwa saya nggak mau ngajarin anak-anak saya megang pacul misalnya karena nggak mau mereka sesusah saya, padahal itu juga bukan konteks yang tepat. Ini melawan globalisasi, kemudian ini juga penting isu-isu lingkungan. Dilakukan karena disitulah letak dari martabat manusia itu. Ketika kita mempunyai kemerdekaan, mempunyai kedaulatan, misalnya kedaulatan pangan gitu, itu martabat manusia itu di situ. Oh, ini luar biasa beliau. Nah ini made for minds kalau dia. Oke. Ini adalah. That's because underneath the slope is a huge. Ini para sampah-sampah juga. Ini dewa juga. These skiers are all here because of trash. That's because underneath the slope is a huge garbage incineration plant. It processes 400,000 metric tons of waste a year and turns it into energy and heat for Copenhagen. It also incineration plants. Or are we just going to end up getting burned? Globally, we produce over 2 billion tons of household waste annually, with high-income countries generating an outsized amount compared to their populations. 37% of global waste ends up in landfills, polluting groundwater and producing methane. Less than 20% of the world's trash is recycled or composted. In the global south, many people have no access. Itu maksudnya negara dunia ketiga. Sekarang nyebutnya Global South. Global South.
Artinya kalau dulu negara berkembang lah. To trash collection, and it often ends up in rivers, a primary source of ocean plastic. To get rid of as much trash as possible, as fast as possible, around 1 billion tons of waste are openly burned every year. Open burning generates high levels of black carbon, which is soot, which has a really strong global warming effect. Zoe Lankovich is one of the founding members of Waste Aid and has been a waste manager for over 20 years. It also generates dioxins and furans, which are known to cause cancer. All of this is going into the local air wherever people are burning waste. Women are more directly impacted as they are often responsible for disposing of household waste. Burning trash this way is a serious problem, but done differently, there are advantages to it. Here's where controlled burning, aka incineration, comes in. Incinerators first appeared where it was hard to landfill, in London in 1874, then in New York City in 1880. To 90%. Energy turned it to a lot of space. Tapi ini yang nggak bisa there are common waste management cycle, baru dia coba akan bakar dengan cara especially yang aman. The heat from the fires generate steam. Ya itulah secara teknikal kayak gitu. Terus ada kebiasaan-kebiasaan orang urban yang sekarang ini bahkan justru orang bule yang malahan bikin startup kayak gini. Bagi konsumen, Ini plastik. Ini kebutuhan sehari-hari. Ini orang kita. WhatsApp atau lewat aplikasi kami. Jadi idenya gini. Saya pendiri Siklus. Jane si pendiri Siklus ini buat $3.000, saya pindah ke sini cuma buat 30 juta. Jadi kami mencoba model yang permanen, tapi itu kurang nyaman untuk bisa pergi ke tempat lain dan area tangkapannya sangat Oh kecil. ya. Setelah itu kami punya model gerobak dorong. Ya. Pada dasarnya seperti tukang jual. Jadi ini kayak refill isi produk rumah tangga kayak deterjen. Daripada beli yang ada plastiknya, dia akan nyediain sistem refill seperti ini gitu. Jadi orang bisa pakai aplikasi manggil driver gitu ya. Siklus akan datang. Ini udah biasa banget. Ibaratnya kalau di luar negeri ya, ada semacam tempat yang kita ibaratnya bisa dapat lebih murah bahkan harganya seperti ini maksudnya. Jadi kayak gimana caranya hidup nggak pakai sampah selama 2 tahun? Mungkin ternyata karena sudah ada kayak toko yang dia modelnya adalah kita bawa bungkus sendiri, terus dia akan nyimpen makanan-makanannya itu di tempat-tempat yang seperti jar-jar seperti ini. Jadi kita nggak lagi pakai itu bulk store. Bulk store inilah kami sering sekali temukan pas kami di Australia, itu sudah biasa. Jadi ibaratnya kita nggak pakai asoy plastik sampah gitu ya, plastik sekali pakai gitu. Jadi dia bawa jar sendiri untuk semuanya. Jadi hampir semuanya ada di bulk store ini. Bahkan ya sampah-sampah yang nggak bisa didaur ulang sama dia dibikin sesuatu. Ini nih plastik atau sampah residu dibikin eco-brick atau semacam itu ya. Diolah jadi sabun cuci, diolah jadi pupuk. Nah ini adalah suatu gaya hidup yang sudah works. Many people did it. Artinya mereka sudah berhasil mengaplikasikan itu dan sangat banyak sekali channel yang bahas itu. Istri saya itu bahasannya itu semua. Ya zero waste lah, ya minimalism lah. Saya sampai kadang yang kuliah saya kok kamu yang lebih expert dibanding itu. Saya sampai seperti itu ngobrolnya. Karena kita nggak bisa mungkiri Bapak Ibu sekalian. Gaya-gaya hidup seperti ini, cara pikir kita itu bergantung kepada seberapa banyak kita terekspos dengan bahasan-bahasan atau ilmu-ilmu terkait kayak gini. Ini adalah bentuk dari kalau saya kemarin tuh sering sekali ngomong itu, tanggung jawab kita sebagai manusia. Khalifah fil ard itu yang membuat dunia ini tempat yang lebih baik untuk ditinggali bagi anak-anak cucu kita. Yaitu salah satu caranya adalah dengan punya wawasan dan juga gaya hidup yang lebih ramah lingkungan gitu. Kemarin saya bahas di video ngobrolin sekolah itu gimana sebenarnya kita banyak sekali punya carbon footprint, kemudian
Indonesia ini adalah negara yang salah satunya menjadi penyumbang emisi karbon dari pembakaran hutan, dari land use change, yang kalau kita lihat grafiknya itu bahkan ada Pak, bahkan video satelitnya kadang ada orang yang buat ya, hutan di Kalimantan tahun sekian terus dibikin timelapse, seret, habis ternyata. Karena manusianya tambah banyak, kebutuhannya makin banyak, dan gaya hidupnya makin yang dipenuhi bukan lagi yang cuma pokok-pokok, yang tersier bahkan yang nggak penting, orang akan mulai sikut-sikutan, elbows out kata orang-orang F1. Jadi kita Bapak Ibu sekalian harus mulai ngajarkan ke anak-anak hal-hal yang sifatnya memanusiakan manusia seperti ini. Kita ya butuh, karena orang-orang Eropa kan sentimennya kayak, dalam artian global north itu kan sentimennya kayak kalau ada orang kita disuruh, ya kamu harus punya wawasan lingkungan dong, karena ini penting gini. Tapi orang-orang global south tuh kadang ada yang ngomong gini, lah kan lu udah duluan bakar karbon fosil ya, fossil fuel, terus kemudian besar-besaran revolusi industri, makanya sekarang kalian maju. Nah, kita yang terakhir-terakhiran belum punya teknologi yang cukup, belum pernah bakar batu bara banyak-banyak, jadi yang suruh harus punya wewenang atau keinginan untuk berubah menjadi energi yang lebih hijau dan lebih mahal, bahkan kadang-kadang kan, karena yang paling murah kan yang batu bara. Secara ilmu ekonomis mungkin mikirnya akan kayak gitu, tapi ilmu ekonomi juga kan akan disesuaikan juga, bahwa sudah ada pasarnya, sudah ada skemanya. Kalau dulu saya sering ngobrol itu kan, bahkan ada orang yang compensate karbon di tempat lain. Kita bisa nanam pohon terus dibayar sama orang Amerika. Karena kita nanam pohon ada carbon sequestration, akarnya itu kan yang lebih banyak Pak dibandingkan yang di atas. Karbon dari CO2 yang disimpan itu, jadi kemudian akar bentuk tubuh tanaman itu, dia kan nyimpan selamanya di situ. Akhirnya emisi karbon yang ada di luar kan agak berkurang. Itu ada yang bayar gitu, ada skemanya. Bahkan beberapa bidang PBB itu kan bayarin Departemen Kehutanan Indonesia. Ada hutan yang tetap jadi hutan, ya akan dibayar berapa hektar sekian gitu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian pembicaraan yang seharusnya kita bisa dengar bersama, kita bisa renungi bersama, dan coba kita kembangkan gimana caranya membelajarkan bidang ini atau isu ini, diskusi ini kepada anak-anak kita, sehingga mereka juga lebih bertanggung jawab terhadap apa yang dia konsumsi. Coba ngurangi lah, paling nggak sadar dulu bahwa ini tuh ada efeknya, ini bisa end up di sini. Makanya kami Sapala itu kita ajak keliling dulu, sampah kalian di sini, waste kalian, air bekas wudhunya alirnya ke sini dan lain sebagainya. Kita ajak keliling ke tempat-tempat itu, supaya ada rasa sadar bahwa oh, saya ini ada loh dampaknya ke lingkungan, bahwa lingkungan yang kita pakai sekarang sumber dayanya adalah pinjaman dari anak cucu kita dari masa yang akan datang. Bukan seolah-olah ini gift kita bisa habiskan gitu. Kita harus wariskan sesuatu. Nah, ini pembicaraan kita sampai di sini. Nasrullah wa fatum qorib. Selamat ketemu lagi di Motivasi KS selanjutnya. Saya harapkan Bapak Ibu sekalian bersemangat untuk menyelesaikan video pembelajaran, karena beberapa kali kemarin saya sampaikan dalam satu hari pun saya bisa menghasilkan 3 video ya, dan ini masih cuma diselesaikan di waktu senggang ya. Kalau kepala sekolahnya pun bisa, saya yakin Bapak Ibu sekalian lebih bisa dan bisa ngedit lebih bagus pakai green screen dan lain sebagainya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.